Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed. Halo guys, perkenalkan nama saya Osvaldo Sabuondo Lisaloho. Saya adalah mahasiswa Universitas Bengkulu, jurusan Kesejahteraan Sosial. Dalam video ini saya akan merangkum apa yang sudah saya baca dari materi yang saya baca. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, itu adalah tadi sekedar dari perkenalan diri saya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan ini dapat berubah dua bentuk, yaitu yang pertama, analisis kebijakan perspektif, di mana analisis ini yaitu yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan dilakukan. Dan yang kedua, yaitu tentang analisis kebijakan retrospektif, yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sesudah kebijakan diambil. Jadi ada dua bentuk dalam suatu analisis kebijakan, itu ada dua. Yang pertama itu adalah tentang perspektif, yang kedua adalah retrospektif. Menurut Dunn, analisis kebijakan adalah sebagai suatu ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi relevan yang dipakai dalam memecah persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Dunn berpandangan bahwa dia melihat ilmu kebijakan sebagai perkembangan yang lebih lanjut dari ilmu-ilmu sosial yang sudah ada, dan metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan perpisahan satu aspek dan aspek lain. Ya, seperti kita tahu, masyarakat itu adalah dimana karakternya sangat kompleks dan tidak ada yang bisa kita duga ataupun kadang tidak bisa kita simpulkan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Di sini Dunn berpandangan bahwa dengan menggunakan analisis kebijakan ini, dengan menyatukan semua terapan-terapan yang ada, kiranya bisa mengkoordinir ataupun mengkoordinasi suatu masyarakat dengan kebijakan yang dibuat. Jadi seperti itu kira-kira analisis kebijakan menurut Dunn. Itu tadi adalah penjelasan mengenai analisis kebijakan. Dan yang kedua adalah pendekatan partisipatif. Partisipasi adalah suatu bentuk kegiatan atau keikutsertaan suatu masyarakat, baik secara aktif maupun sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat menjadi 4 bentuk atau dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu pertama adalah mobilisasi. Partisipasi tahap ini didirikan oleh adanya penggunaan teknologi luar tanpa meminta pendapat atau dari masyarakat tersebut, dan masyarakat digerakkan untuk melaksanakannya. Dan yang kedua yaitu tentang pengenalan partisipatif. Tahap partisipasi jenis ini memiliki ciri adanya penggunaan teknologi luar tanpa meminta pendapat dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini seringkali sebagai objek percobaan penggunaan teknologi baru. Masyarakat diminta untuk melakukan uji coba secara terbatas sebelum memutuskan apakah suatu kegiatan atau teknologi akan diterapkan secara lebih luas. Rancangan kegiatan dan keputusan tentang jenis kegiatan atau teknologi yang diadopsi masih ditentukan oleh pihak luar, bukan oleh masyarakat sendiri, sehingga nyaris menempatkan mereka sebagai pelaksana kegiatan saja. Dan yang ketiga, itu tentang pemberdayaan masyarakat. Tahap ini memiliki ciri adanya teknologi tepat guna dari luar yang memperkenalkan masyarakat didorong atau diberikan motivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Pada tahap ini, keterlibatan masyarakat mulai menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pertimbangan utama dalam proses, karena selama ini masyarakat jarang diberi kesempatan untuk berperan aktif. Maka pihak luar atau lembaga program masih harus memotivasi masyarakat agar mau berperan aktif dan mampu menentukan pilihan teknologi atau kegiatan. Dan yang keempat itu adalah kemitraan.
Ciri-ciri pokok partisipasi dalam tahapan ini antara lain teknologi lokal digunakan, teknologi tepat guna dari luar diperkenalkan, dan masyarakat sudah mampu memilih teknologi yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Tahap ini bisa disebut sebagai bentuk partisipasi yang paling ideal. Orang luar menjadi mitra sejajar masyarakat atau orang yang dalam masyarakat sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menentukan apa yang terbaik bagi mereka atau bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Program direncanakan, dilaksanakan, serta dinilai bersama masyarakat. Dan selanjutnya adalah mengenai partisipasi masyarakat. Menurut Kolen dan Apolf, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan dan bagaimana keterlibatan dalam pelaksanaan program dan keputusan. Partisipasi tersebut digunakan dalam kontribusi sumber daya atau bekerja sama dalam berorganisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat, dan program pembangunan atau keterlibatan dalam evaluasi program. Jadi maksudnya adalah pengertian partisipasi yang diharapkan dalam pembangunan masyarakat adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat secara aktif, baik moral maupun material dalam program pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama yang ada di dalamnya. Dan juga partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan, sekaligus juga sebagai keluaran atau sasaran dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat bersifat vertikal dan dapat pula bersifat horizontal. Juga, tahapan partisipasi dalam pembangunan diharapkan dapat terlibat pada semua tahapan program, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jika masyarakat sejak awal dilibatkan secara penuh dalam suatu kegiatan, maka dengan sendirinya akan timbul rasa memiliki dan tanggung jawab moral terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Dan selanjutnya adalah mengenai partisipasi masyarakat. Menurut Kolen dan Apolf, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan dan bagaimana keterlibatan dalam pelaksanaan program dan keputusan. Partisipasi tersebut digunakan dalam kontribusi sumber daya atau bekerja sama dalam berorganisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat, dan program pembangunan atau keterlibatan dalam evaluasi program. Juga, tahapan partisipasi dalam pembangunan diharapkan dapat terlibat pada semua tahapan program, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jika masyarakat sejak awal dilibatkan secara penuh dalam suatu kegiatan, maka dengan sendirinya akan timbul rasa memiliki dan tanggung jawab moral terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Dan untuk selanjutnya, yaitu mengenai metode partisipatif. Dalam metode ini, ada dua pola pendekatan yang dilakukan. Yang pertama yaitu tentang program perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat desa atau P3MD. Dan yang kedua adalah pendekatan PRA atau partisipasi rural appraisal. PRA secara Arabnya diartikan sebagai cara untuk memahami keadaan atau kondisi desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. PRA secara luas diartikan sebagai pendekatan dan teknik-teknik perlibatan masyarakat dalam proses-proses sebagai pendekatan berlangsung selama kegiatan perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program pembangunan masyarakat. Sehingga dengan PRA dimaksudkan untuk memungkinkan masyarakat setempat melaksanakan analisis tentang mereka sendiri dan sering juga untuk melaksanakan dan mengambil tindakan. PRA sangat penting dan merupakan suatu alat metode yang dapat digunakan dalam penggalian data dari masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan pola pendekatan partisipatif. Telah banyak kasus terbukti bahwa proses perencanaan yang tidak partisipatif, khususnya ketika hubungan dengan masyarakat pedesaan yang biasanya bersentuhan langsung dalam hal akses sumber daya alam yang berakhir dengan konflik berkepanjangan. Kasus-kasus yang terjadi bisa dari sektor pertambangan, kehutanan, dan sekarang melebar hingga sektor perkebunan.
khususnya perkebunan besar kelapa sawit versus masyarakat di mana masyarakat selalu menjadi korban. Dan dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator PRA atau RRA di lapangan, tim atau kita perlu untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip RRA, yaitu adalah yang pertama adalah bersikap sabar. Jadi jika kurang sabar melihat proses yang kurang lancar lalu mengambil alih proses itu, berarti kita mengambil alih kesempatan belajar masyarakat. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berproses di dalamnya. Dan yang kedua yaitu mendengarkan dan tidak mendominasi, karena pengalaman dari masyarakat yang paling penting dalam pembelajaran, fasilitator perlu lebih banyak mendorong mereka untuk mengambil pengalaman dan pendapatnya. Jangan lebih ke kitanya yang lebih dominan dalam suatu kegiatan. Jadi kita berusaha untuk masyarakat yang lebih dominan dalam sesuatu hal yang dikerjakan. Juga untuk yang ketiga yaitu bersikap sederajat dan akrab. Gimana cara hubungan kita dengan masyarakat sebaiknya dilakukan secara tidak resmi, akrab dan santai, sehingga suasana sederhana dapat masuk di sini adalah kita jangan membuat suasana tersebut atau suatu hubungan tersebut menjadi seperti hal yang sangat formal atau membuat masalah tersebut menjadi canggung terhadap kita. Jadi membuat suasana itu suatu suasana yang sangat nyaman bagi mereka ketika berada bersama kita sebagai fasilitator. Dan yang keempat itu adalah tentang tidak menggurui, di mana proses belajar berlangsung dengan metode pendidikan orang dewasa. Orang dewasa memiliki pengalaman dan pendirian. Oleh karena itu, kita sebagai fasilitator tidak akan berhasil apabila sikap guru yang serba tahu, yang sosok tahu terhadap apa yang akan terjadi. Kita tidak boleh seperti itu. Tentunya sebaiknya kita belajar dengan saling berbagi pengalaman agar diperoleh pemahaman yang kaya dari pengalaman kita alami, tetapi tidak menambahi pengalaman-pengalaman yang belum kita alami. Dan yang kelima adalah tidak memihak dan mengkritik secara frontal. Nah, seringkali ketika membuat suatu pembangunan atau keputusan pasti akan terjadi suatu perbedaan pendapat yang selalu bisa muncul bersama anggota masyarakat, di mana kita di sini fasilitator tidak boleh menilai dan mengkritik semua pendapat secara frontal, juga tidak boleh bersikap memihak. Kita harus bisa secara netral dan juga harus berusaha memfasilitasi kombinasi antara masyarakat yang berbeda pendapat tersebut, supaya untuk bisa menemukan titik tengah atau mencari kesepakatan dan jalan keluarnya. Itu yang kelima. Kembali juga kan yang keenam, yaitu bersikap terbuka dan rendah hati. Di sini kita sebagai fasilitator jangan segan untuk terus terang kalau merasa kurang mengerti sesuatu. Kita harus juga rendah hati juga, walaupun posisi kita peran kita sebagai fasilitator, supaya orang yang kita bimbing, yang kita damping tidak salah jalannya atau tidak keluar dari jalur yang akan kita tuju. Dan dari contoh ini juga kita bisa memberikan sikap terbuka kita kepada mereka, dan juga kita harus membiasakan diri agar masyarakat mengakui bahwa setiap orang punya pengalaman, pengetahuan dan kemampuan, tidak mungkin tahu segalanya gitu ya. Jadi kita jangan menganggapkan kita sebagai orang yang tahu segalanya. Kita harus terbuka bahwa kita belum pernah itu atau tidak. Dan juga yang ketujuh, bersikap positif. Seorang fasilitator sebaiknya selalu membangun suasana yang positif, di mana jika ada sesuatu hal yang suasananya agak negatif, kita sebagai fasilitator harus bisa membuat suasana tersebut menjadi suatu hal yang positif. Jadi kita harus bisa membangun jiwa positif terhadap orang yang akan kita dampingi, supaya masyarakat bisa mencari potensi diri sendiri yang ada dalam dirinya. Dan juga jangan memperdebatkan permasalahan untuk mencari kesalahan seseorang, tetapi cari jalan keluarnya. Jangan kita fokus pada satu permasalahan, tapi langsung carilah solusinya jika ada suatu masalah. Dan juga doronglah masyarakat untuk melihat masalah sebagai tantangan. Jangan membuat masalah itu sebagai suatu hal yang sangat dipikir panjang atau susah mencari solusinya, tapi itu adalah sebuah tantangan kepada masyarakat untuk bisa
sebagai untuk menambah sebuah pengalaman mereka dan juga supaya bisa menikmati proses terhadap apa masalah yang sedang dihadapi. Dan secara ringkas, metode ini memiliki keunggulan. Yang pertama, masalah yang dirumuskan menjadi lebih tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dan yang kedua, perumusan kebijakan yang lebih sesuai harapan masyarakat sebagai solusi atas masalah yang dihadapinya. Dan ketiga, kebijakan yang dihasilkan lebih cepat tersosialisasi. Dan yang keempat, dapat digunakan pada berbagai kalangan, baik kalangan yang bawah, menengah, dan atas. Dan juga yang kelima, dapat menimbulkan hubungan yang baik antara pelaksana kegiatan, baik peneliti, penyuluh, maupun masyarakat. Dan yang keenam, masyarakat aktif melaksanakan program karena rasa memiliki yang tinggi akibat dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan kegiatan. Jadi mereka merasa suatu seperti reward bagi mereka bahwa mereka ikut terlibat ketika melakukan suatu pembangunan ataupun melaksanakan suatu program. Jadi seperti itu kira-kira. Dan yang selanjutnya adalah mengenai stakeholder. Pertama, kita akan mengenai pengertian stakeholder. Stakeholder merupakan masyarakat memiliki daya untuk mengendalikan penggunaan sumber daya seolah-olah mereka tidak terkena pengaruh, tetapi kehidupannya dipengaruhi oleh perubahan penggunaan sumber daya tersebut. Stakeholder berbeda dengan pelaku. Stakeholder adalah bagian yang secara langsung terkait dengan hasil kajian. Mereka menjadi pengguna di masa depan dari suatu hasil kajian, sementara pelaku adalah semua masyarakat dalam suatu wilayah yang memainkan suatu peran dalam suatu sektor tertentu. Mereka bukan kelompok sasaran atau target grup bagi hasil suatu kajian. Dan stakeholder ini sendiri sangat bervariasi derajat pengaruh dan kepentingannya, dan dapat dikategorikan sesuai dengan banyak atau sedikitnya pengaruh dan kepentingan terhadap keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Pengkategorian stakeholder tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, stakeholder primer, yakni mereka yang mempunyai pengaruh rendah terhadap hasil kebijakan, tetapi setidaknya penting bagi pengambilan kebijakan. Dan yang kedua, yaitu stakeholder sekunder, yakni mereka yang dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat karena mereka adalah sebagian besar dari pengambil kebijakan dan terlibat dalam implementasi kebijakan. Secara relatif, mereka tidak penting. Demikian pula dengan tingkat kesetaraannya bukan suatu prioritas. Yang ketiga itu stakeholder eksternal, yakni individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi hasil dari suatu proses melalui lobby kepada pengambil keputusan, tetapi interest mereka tidak begitu penting. Jadi tadi ada 3 bagian mengenai stakeholder. Kelompok-kelompok stakeholder bisa juga digolongkan menurut aspek sosial ekonomi, seperti tingkatan pendapatan, kelompok pekerja, dan status ketenaga kerjaan, atau menurut tingkat keterlibatan formal dalam proses pengambilan keputusan, tingkat koalisi kelompok formal dan informal. Dan juga untuk memudahkan identifikasi stakeholder, sub-stakeholder dikategorikan ke dalam 5 kategori, yakni pemerintah atau pengambil kebijakan dan lembaga legislatif, swasta yaitu pengusaha dan lembaga donor, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi sosial lainnya, serta pakar dan profesional. Selanjutnya, kategori ini dibagi ke dalam 4 tingkatan stakeholder, yaitu nasional, regional, local offsite, dan local insight. Dan selanjutnya, perlunya analisis stakeholder. Mengapa dikatakan diperlukan stakeholder? Karena analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat ataupun terkena dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang jelas atas peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan prasyarat utama bagi proses perencanaan partisipatif. Dan manfaat dari yang bisa kita dapatkan dari analisis stakeholder adalah yang pertama, memberikan gambaran jelas tentang stakeholder yang ada pengalaman dengan proses perencanaan partisipatif. Dan yang kedua, memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat
Yang ketiga, memberikan data yang diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif. Selanjutnya yang keempat yaitu tentang analisis SWOT AHP. Yaitu yang pertama mengenai AHP. AHP adalah salah satu analisis dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan yang diambil dengan menetapkan prioritas dan membuat keputusan yang paling baik ketika aspek kualitatif dan kuantitatif dibutuhkan untuk dipertimbangkan. AHP merupakan sebuah pendekatan pengambilan keputusan yang didesain untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan kriteria sangat kompleks yang diprioritaskan pada kriteria paling dominan. AHP juga banyak digunakan pada pengambilan keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumber daya, dan penentuan prioritas dan strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik. Dan selanjutnya yaitu mengenai AWOT. AWOT adalah teknik analisis yang merupakan gabungan antara AHP dan SWOT. SWOT itu adalah strengths, weakness, opportunities, dan threats. Penetapan prioritas dalam AWOT dilakukan dengan menangkap secara rasional persepsi orang, kemudian mengkonversi faktor-faktor yang tidak terukur atau intangible ke dalam aturan yang biasa sehingga dapat dibandingkan. Untuk mencapai menyusun faktor strategi digunakan metode SWOT yang dapat menggambarkan peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi, dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Dari sini dapat menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategis. Hasil analisis SWOT dilanjutkan dengan AHP. AHP akan membantu menunjukkan analisis SWOT dengan mengelaborasikan hasil keputusan situasional sehingga keputusan strategi alternatif dapat diprioritaskan. Tahap terpenting dari AHP adalah penilaian perbandingan berpasangan yang pada dasarnya merupakan perbandingan tingkat kepentingan antar komponen dalam satu tingkat hierarki. Dan selanjutnya yang kelima yaitu tentang mengenai analisis trade-off. Analisis trade-off atau trade-off analysis yang disingkat TOA merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengelolaan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kebijakan. Jadi dengan kata lain, analisis trade-off merupakan alat yang dapat membantu pengambil kebijakan memahami konflik penggunaan sumber daya dan preferensi stakeholder dalam upaya pengelolaan. Analisis trade-off menyediakan suatu prinsip pengaturan dan model konseptual berupa desain dan organisasi penelitian multidisiplin untuk mengkuantifikasi dan menilai tujuan yang kompetitif dalam pengelolaan sumber daya alam. Input dan stakeholder digunakan untuk mengidentifikasi dimensi kritis dari masalah ekonomi, ekologi, dan sosial berupa kriteria-kriteria berkelanjutan dan sistem pengelolaan sumber daya. Berdasarkan kriteria ini, dirumuskan hipotesis yang merupakan trade-off di antara tujuan kompetitif. Teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata ataupun penempatan kata-kata saya yang kurang baik ataupun tidak tepat ataupun banyak kesalahan yang saya lakukan dalam video ini, saya mohon maaf. Kiranya yang bisa saya sampaikan. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk